100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama saya Rizwan Sumbi yang menemani Anda di Forata pagi ini Pro 1 RRI ND. Kami hadirkan topik-topik wawancara kita di edisi hari ini pendengar. Yang pertama terkait dengan dana ahli waris kecelakaan Sriwijaya Air ya, yang digelapkan pendengar. Kasus dugaan penggelapan dana santunan yang seharusnya diterima oleh ahli waris korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di ND telah menimbulkan perhatian publik, dan Polres ND saat ini sedang menyelidiki kasus ini untuk memastikan bahwa hak-hak para ahli waris tersebut terpenuhi. Dan kami akan berbincangkan bersama dengan narasumber kita, Kasat Reskrim Polres ND AKP Cecep Ibnu Ahmadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Wan. Iya, Pak Kasat, bisa disampaikan kembali terkait dengan kronologis peristiwa ini Pak Kasat, seperti apa? Silakan. Ya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2021 terjadi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu di Jakarta. Ya. Kemudian saat itu ada korban jiwa yang berasal dari Kabupaten ND, khususnya setelah spesifikasi oleh kepolisian. Kemudian diketahui bahwa yang bersangkutan adalah almarhum Sefiadaro. Kemudian ada ahli warisnya sebanyak 3 orang. Diberangkatkanlah ke Jakarta. Kemudian di Jakarta bertemu dengan tersangka BB ini. Oke. Tersangka BB ini kebetulan yang bersangkutan menawarkan diri untuk menjadi kuasa untuk mencairkan dana santunan, begitu, sebesar 1,5 miliar rupiah itu. Oke. Nah, tetapi sebetulnya surat kuasanya itu hanya untuk membantu mencairkan, bukan mengelola, gitu. Oke. Setelah dana santunan itu cair sebanyak 1,5 miliar, kemudian ada inisiatifnya untuk mengelola, begitu. Awalnya dugaan tindak pidananya itu berawal dari situ, Mas Rizwan. Oke. Baik. Jadi sesaat setelah dana itu cair di Jakarta, ahli waris orang tua korban diajak ke BRI di Jakarta untuk dipindahkan, begitu. Anggaran santunannya itu sebesar 1,5 miliar. Dipindahkan rekening begitu ya? Betul, ke rekening pribadinya tersangka. Oke. Begitu, dengan alasan untuk memudahkan pencairan dan lain-lain. Begitu. Nah, pada saat itu karena korban merasa dibantu, karena sudah dibantu cairkan, mungkin korban itu mengiyakan saja dan tidak terpikirkan bahwa dana itu akan dikuasai oleh tersangka. Begitu. Baik. Dan kemudian silakan Pak Kasat. Kemudian setelah di Bank BRI dilakukan pemindahan dana tersebut, dan ATM korban pun dikuasai oleh tersangka, begitu. Oke. Sampai dengan tersangka dilakukan penahanan, sampai dengan perkara ini bergulir. Baik. Begitu. Baik. Proses penangkapan tersangka seperti apa Pak Kasat yang dilakukan oleh Polres? Jadi pada saat itu tersangka itu kan memang berdomisili di Batam, di Provinsi Kepri. Karena yang bersangkutan tinggalnya di Batam, sehingga kami melakukan pemeriksaan saksinya ke Batam. Kami sempat melakukan pemeriksaan saksi 2 kali. Kami berpikir bahwa proses penanganan
perkara ini terlalu mahal ongkos penyidikannya, sehingga mau tidak mau kami melakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan. Disitulah kami melakukan penahanan. Demikian, Mas. Oke, baik. Dari pendalaman nih terhadap tersangka, begitu modus operandinya ini seperti apa yang sudah diketahui begitu? Ya, jadi berawal dari si tersangka ini menyampaikan kepada pihak ahli waris 3 orang, bapak dan 2 anaknya, satu laki-laki, 1 perempuan, menyampaikan bahwa biar kami yang kelola anggaran ini untuk kami bisniskan, nanti hasilnya akan kita bagi, begitu. Baik, ini silakan. Betul. Jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan di Batam, yang bersangkutan mengelola bisnis ini untuk proyek. Begitu kemarin kami melihat. Nah, untuk proyek ini kan dia recovery-nya putarannya tidak cepat, Mas. Sehingga dari sini, dari ND pada saat menelpon tersangka di Batam untuk meminta uangnya, sebagian dikembalikan susah. Begitu bahkan korban itu sempat mengeluh itu bahwa ini adalah uang kami, uang ahli waris, tetapi kami tidak bisa mengelola sendiri. Demikian, Mbak, Mas. Baik. Yang sudah diterima korban berapa nominalnya, Pak Kasat ya? Jadi di penerimaan awal pada saat di Jakarta itu masing-masing ahli waris itu menerima 117 juta. Tetapi korban yang melapor ini menerima 117 juta, tapi yang 100-nya beliau kembalikan kepada tersangka untuk dikelola. Begitu. Jadi yang korban ini beliau hanya mengambil 17 juta ya? Tapi korban itu diajak kerja di Batam. Sempat ikut bekerja berapa 7 bulan apa 8 bulan saya lupa. Akan dijanjikan menerima upah sebanyak 3 juta per bulan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yang bersangkutan bekerja hidup dari uang yang 100 juta sudah dia kembalikan, tetapi tidak genap dia terima. Jadi gaji 3 juta per bulan dia tidak terima sama sekali. Begitu, disitulah yang bersangkutan pulang untuk melapor. Nah, dari situ terbuka bahwa dana santunan 1,5 M itu sebagian besar dikelola oleh tersangka untuk kepentingan pribadinya sendiri. Demikian. Baik. Ada keterlibatan pihak lain juga begitu dalam kasus ini? Untuk saat ini masih beliau sendiri karena kami lihat upaya untuk menguasai hanya untuk dirinya sendiri. Demikian. Baik. Kemudian nanti apa ini ancaman yang akan diberikan kepada tersangka begitu, Pak Kasat? Iya, jadi sebetulnya perkara ini sudah P21 dan sudah dianggap lengkap oleh JPU sekitar 2 minggu yang lalu, Mas. Jadi hari Senin ini rencananya kita tahap 2. Penipuan dan penggelapan itu ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Demikian. Ada perkembangan terbaru begitu yang didapatkan sejauh ini, Pak Kasat? Untuk perkara ini karena sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, perkembangan terbarunya mudah-mudahan jaksa akan cepat juga menyidangkan, gitu. Baik. Dan perkara ini. Tersangka saat ini ada di Polres ND begitu ya, ditahan di sana ya? Betul. Untuk siang ini mungkin dilakukan tahap 2 di kejaksaan. Nanti setelah tahap 2 kewenangan penahanan berada di kejaksaan. Baik. Dan korban juga saat ini ada di ND ya? Untuk korban kami tidak monitor untuk saat ini pada saat melapor yang bersangkutan ada di ND. Tapi mungkin pada saat persidangan yang bersangkutan akan ada di ND. Baik. Untuk uang yang sudah dipakai begitu oleh tersangka begitu, ada tidak kemungkinan nanti untuk dikembalikan kepada ahli waris nih? Nah, sampai dengan kami melakukan penahanan, yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan sisa dana yang dikelola oleh yang bersangkutan. Itu sejumlah berapa Pak Kasat ya? Jadi kami menghitung yang bersangkutan pun tidak dapat memastikan sebetulnya berapa sih, karena kejadiannya sudah lama. Tetapi yang kami hitung masih sekitar ada 500 jutaan yang dia klarifikasi dan dia akui yang bersangkutan dananya itu masih
oleh yang bersangkutan tersangka. Tetapi kami beranggapan bahwa sebetulnya lebih, tetapi yang bersangkutan tidak bisa mempertanggungjawabkan pada saat kami melakukan penyidikan, dan ini kemana saja karena yang bersangkutan lupa dan tidak mencatat begitu. Baik. Di kasus ini, pengembangan kasus ini, Polres ND berkoordinasi dengan pihak mana saja? Dalam penanganan kasus ini kami berkoordinasi dengan Polresta Barelang, Polresta, ya kalau tidak salah di Kepri. Kemudian kami ikut melakukan penyidikan di salah satu polsek di sana. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan ahli pidana yang jelas untuk menemukan dua alat bukti. Kemudian kami berkoordinasi dengan jaksa JPU di sini di Kejaksaan Negeri ND. Oke, baik. Dan nanti optimisnya dalam waktu dekat begitu ya, kasus ini bisa segera diselesaikan begitu Pak Kasat ya? Ya, karena sekarang tahapannya tinggal menunggu tahap penuntutan. Oke. Karena proses penyidikan sudah selesai. Oke, baik. Pak Kasat, terakhir nih mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini. Jangan sampai gampang begitu ya tertipu dengan iming-iming dan lain sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih. Khusus kepada warga masyarakat di Kabupaten ND, apabila terjadi kecelakaan pesawat yang dialami oleh keluarga, jangan serta-merta memberikan kuasa itu kepada orang yang tidak kita kenal. Begitu. Apalagi untuk mengelola dana santunan, karena dana santunan itu cukup besar, Mas. Sampai memindahkan uang ke rekening lain begitu ya? Betul, gitu. Baik. Cari orang yang dapat dipercaya dan dekat dengan keluarga. Demikian Mas yang kami sampaikan. Baik, Pak Kasat, terima kasih waktunya untuk RRI ND pagi ini. Selamat kembali melakukan aktivitas ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Salam presisi. Waalaikumsalam presisi. Pendengar, baru saja bersama kami Kasat Reskrim Polres ND, AKP Cecep Ibnu Ahmadi, menyampaikan bagaimana perkembangan dari kasus dana ahli waris kecelakaan pesawat Sriwijaya Air ya, yang digelapkan oleh salah seorang tersangka begitu tadi ya. Dan kasus ini, kejadian ini sudah cukup lama begitu terjadi, kemudian baru dilaporkan oleh korban ya, karena mengalami penipuan dari tersangka begitu. Dan kami akan hadirkan kembali pendengar informasi-informasi lainnya untuk Anda di Forata Pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi dan informasi. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3.